kalah dan menang di sepak bola itu biasa. Tetapi kalau kalah di kandang dan itu terjadi karena kesalahan yang elementer dari pemain kita, itu yang luar biasa. Indonesia pantas menangis. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV selalu setia bersama Bung Yes. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semalam di Stadion Manahan Solo, di pertandingan terakhir Grup B, pertandingan keempat, Piala ASEAN, tim kita, tim kebanggaan kita, anak-anak muda berusia rata-rata 20 tahun dengan target minimal masuk ke semifinal, ternyata gagal. Dikalahkan Filipina dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat kita yang tadinya ada di peringkat kedua dan sangat berpeluang untuk mendampingi Vietnam yang saat bersamaan semalam mengalahkan Myanmar 5-0 lolos ke semifinal, tetapi ternyata gagal. Dan Filipina yang tadinya ada di peringkat keempat sampai dengan menyelesaikan 3 pertandingan, dengan kemenangan semalam mereka melewati Indonesia dengan nilai 6. Hasil 3 kali seri, 1 kali menang. Sementara Indonesia ada di peringkat ketiga dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah, 4 poin. Jika kita berpikir lebih jernih tentang perjalanan tim ini, memang mereka sebagian besar adalah pemain-pemain usia muda. Tetapi bukan pemain-pemain yang mudah pengalaman, tidak. Mereka adalah pemain-pemain muda yang sebagian besar syarat dengan pengalaman. Ya sebut saja ada Asnawi Mangkualam di sana, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, juga Rafael Strike. Mereka ini sudah punya pengalaman, tidak bisa dikategorikan lagi sebagai pemain muda. Dan kekalahan semalam, walaupun tim kita bermain tidak terlalu jelek, namun juga tidak terlalu baik, itu menggambarkan bagaimana mereka tampil menurut saya tidak dengan bekal yang cukup dari pelatih. Saya kira pelatih Sintayong pun harus dikritisi atas kegagalan ini, ya. Kalau kita melihat di tim senior yang lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, 95% adalah pemain keturunan. Namun di tim ini semuanya pemain lokal, hanya 1 pemain keturunan yaitu Rafael Strike yang dinaturalisasikan. Dan apa yang terjadi? STY tidak bisa membuat pemain ini minimal tampil bermain dengan kacamata sepak bola yang benar, gitu loh. Tim ini bermain dari 4 pertandingan di Grup B sama sekali tidak memuaskan. Lalu apa yang datang dari STY yang bisa membuat tim ini baik? Tidak ada yang bisa diberikan oleh STY untuk tim ini. Mungkin kalau bukan STY, pemain lokal juga, pelatih lokal pun bisa melakukan hal yang mungkin lebih baik bagi tim ini. Paling tidak, bukan soal lolos atau tidak, tetapi penampilannya. Kita tidak melihat tim ini sejak pertandingan pertama dengan mengalahkan Myanmar 1-0. Itu bermain dengan pola-pola, taktik, strategi, aliran bola yang benar. 3 unsur dasar aja bermain bola. Kontrol, ya, shooting, ya, dan passing. Itu tidak pernah kelihatan secara sempurna oleh rata-rata seluruh pemain. Kontrol kadang salah, shooting juga tidak benar, ya. Passing juga salah-salah, pengambilan posisi juga tidak bagus. Jadi apa yang mau diharapkan dari STY dalam menangani tim lapis 2 ini? STY tidak berbuat banyak kok di tim lapis 2 ini. Nah ini mungkin menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi pengurus PSSI khususnya Erick Thohir
agar mungkin ya lebih baik STY tidak lagi dipercayakan untuk menangani seluruh lapisan tim nasional, mulai dari senior, under 23, under 20, under 19. Dia cukup konsentrasi satu tim aja. Mungkin itu lebih baik. Sehingga apapun yang terjadi dengan tim senior, mutlak tanggung jawab STY karena dia sudah diberikan semua bekal, semua unsur-unsur pendukung untuk membangun tim senior menjadi sebuah tim yang hebat. Tetapi kalau dia dipecahkan konsentrasi, waktu, energi, tenaga, pikiran untuk juga berpikir tentang bagaimana membangun tim-tim lapis bawah, ya under 23, under 20 dan under 19, ini yang susah, ya. Ini yang susah. Jadi betul, STY gagal, tetapi kegagalan STY tidak mutlak menjadi beban dan tanggung jawab dia sendiri. Menjadi tanggung jawab pengurus pula dan juga pemain. Seorang pemain Muhammad Ferrari usia baru 21 tahun, tetapi dia boleh muda usia tetapi tidak muda pengalaman. Dia sudah syarat pengalaman kok. Mengapa melakukan kesalahan yang begitu elementer? Masa dia nggak tahu sih peraturan permainan? Lawan mengganggu dia dan itu memang sengaja dilakukan oleh pemain Filipina untuk memancing emosinya dia. Masa dia harus ikut pemain lawan? Itu jelas itu. Aturan FIFA itu zero tolerance bagi pemain yang sikut lawan. Walaupun itu tidak keras tapi ada gerakan sengaja mengikut, selesai kartu merah, tidak ada ampun itu. Dan itu wasit benar semalam. Memang harus dikasih kartu merah buat Muhammad Ferrari. Ini tidak boleh. Hal yang sama juga pernah dilakukan Ferdinand ketika mendapat kartu merah dengan mengambil lawan di tengah lapangan. Apakah Sintayong tidak melihat kelemahan, kekurangan dari pemain-pemainnya ini? Harusnya dia lebih menekankan fokus terhadap masalah non-tenis juga. Jangan hanya berbicara tentang tenis. Ya, bagaimana merangsang, membangkitkan motivasi pemain-pemain itu untuk bermain lebih baik. Juga menjaga peraturan permainan di lapangan. Jangan ngaco lah. Jangan seakan tampil sebagai pemain amatir. Kan tidak. Tidak boleh. Ya. Nah, gol kemenangan bagi Filipina itu dari titik penalti. Karena kita lihat bek kiri Doni Pamungkas saat itu mencoba menghadang bola operan dari sayap kanan ke tengah pertahanan Indonesia, tetapi tangannya memang terangkat dan bola itu datang menghantam tangannya. Itu memang mutlak penalti, ya, tidak ada ampun. Sehingga ya wajar saja kalau akhirnya Filipina bisa mengamankan satu gol itu untuk menjadikan kemenangan, karena mereka hanya melawan 10 pemain kita yang juga secara kualitas tidak istimewa, sehingga Filipina mampu mempertahankan keunggulan itu menjadi kemenangan. Ada 2 peluang emas dari Indonesia, itu juga kita harus apresiasi. Dari Marcelino, ya, sebelum kita bermain dengan 10 pemain karena Ferrari mendapat kartu merah, itu placing tendangannya Marcelino itu sebetulnya sudah bagus, ya. Dia hanya placing, tidak terlalu keras, tetapi belum akurat karena bola masih menghantam tiang kiri gawang Filipina sehingga tidak tercipta gol. Juga di babak kedua ada Arkan Fikri, ya. Arkan Fikri mendapat peluang yang cukup baik saat kita sudah bermain dengan 10 pemain. Tetapi tendangannya masih bisa diblok oleh kiper Filipina. Yaitu bagian dari mungkin kesialan kita aja. Tidak beruntung, ya, untuk bisa menjebol gawang Filipina. Namun sekali lagi yang perlu saya ingatkan, dan ini juga koreksi bagi Sintayong, ya. Dari 4 pertandingan kita hanya bisa mencetak 4 gol. 3 di 1 pertandingan dan 1 di 1 pertandingan. 2 pertandingan lain dari 4 pertandingan kita tidak mencetak gol. Kalah dari Vietnam 0-1 dan di kandang pun kalah dari Filipina 0-1. Jadi dengan kekalahan ini STY pasti mendapat kritik keras, ya. Dapat kritik keras dari netizen dan pasti ada pro dan kontra. Tapi oke lah. Kalau saya mungkin kita berikan dulu waktu kepada STY. Dia akan buktikan di bulan Maret dan Mei Juni mungkin di saat Indonesia kembali melanjutkan pertandingan di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Kalau dia berhasil, ya
dia tetap mungkin dipertahankan sampai 2027 sesuai dengan kontraknya. Tetapi kalau dia gagal, mungkin pengurus PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir harus mengevaluasi kinerja dia dan menurut saya tidak perlu lagi diperpanjang. Karena di tim senior ini semuanya sudah diberikan kepada STY. Dan kalau dia gagal membawa Indonesia lolos, itu kesalahan mutlak ada di STY. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa, ingat bola itu bulat. Giring terus!